Dulu aku pernah ngekos di tempat yang rada angker. Kosnya ada di ujung gang kecil, bangunannya tua, dan suasananya selalu sepi kalau sudah lewat jam 10 malam. Awalnya, aku nggak terlalu peduli dengan cerita-cerita mistis yang sering diceritakan anak-anak kos lain. Mereka sering membahas tentang penghuni lama yang meninggal secara misterius di salah satu kamar, suara-suara aneh di malam hari, serta penampakan perempuan berambut panjang yang kerap muncul di dapur. Aku menganggap semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak baru sepertiku. Namun, setelah beberapa kejadian aneh, aku mulai percaya kalau tempat ini memang ada penghuninya. Suatu malam, sekitar pukul 12, aku baru saja selesai main game di laptop dan bersiap tidur. Saat itu, suasana kos sudah sunyi. Hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan di kamarku. Aku sudah berbaring, menarik selimut hingga ke dada saat tiba-tiba ada ketukan di pintu kamarku. Aku mengernyit. Siapa yang masih terjaga selarut ini? Mungkin salah satu teman kos yang butuh sesuatu, pikirku. Siapa? Tanyaku sambil setengah bangun. Hening, tidak ada jawaban. Aku mengabaikannya dan kembali merebahkan diri. Namun ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan cepat. Tok 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 tok. Jantungku mulai berdebar tidak enak. Aku mencoba mengintip dari celah bawah pintu. Namun yang membuat bulu kuduku berdiri, tidak ada bayangan kaki di luar. Seharusnya kalau ada orang berdiri di sana, aku bisa melihat setidaknya bayangan dari lampu lorong. Dengan tangan gemetar, aku mengunci pintu rapat-rapat dan menarik selimut hingga ke kepala, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku lagi tiduran sambil main HP. Lampu kamar memang aku matikan, hanya ada cahaya redup dari layar HP. Kos sedang sepi malam itu. Sebagian besar penghuni mungkin sudah tidur atau sedang tidak di kamar. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sesuatu yang bergerak di pojokan kamar. Awalnya, aku pikir itu hanya ilusi optik karena kelelahan. Namun saat aku menoleh perlahan, ada bayangan hitam berdiri diam di sana. Dadaku terasa sesak. Aku terpaku menatap sosok itu yang seolah memperhatikanku dalam kegelapan. Dengan cepat, aku meraih saklar lampu dan menyalakannya. Begitu lampu menyala, bayangan itu lenyap seketika. Aku duduk di tempat tidur, berkeringat dingin. Perasaan tidak nyaman masih terasa, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di sudut ruangan, memperhatikanku dengan mata yang tak terlihat. Aku tidak bisa tidur malam itu. Salah satu pengalaman paling menyeramkan yang membuatku hampir lari dari kos adalah ketika aku sedang masak di dapur. Kos ini punya dapur kecil di belakang, dan seringkali aku masak sendirian kalau lagi lapar tengah malam. Saat sedang sibuk menggoreng telur, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil namaku dengan suara pelan. "Hei!" Aku sontak menoleh ke arah suara. Di pojokan dapur berdiri seorang cewek. Rambut panjangnya terurai berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Bajunya putih pudar, seperti pakaian yang sudah lama tidak dicuci. Aku spontan menjatuhkan spatula dan mundur selangkah. Jantungku berdebar kencang, keringat dingin mengalir di punggung. Cewek itu diam saja, tidak bergerak, hanya berdiri menatapku dari sela-sela rambutnya yang menutupi wajah. Dalam hitungan detik, dia menghilang begitu saja. Aku tidak peduli lagi dengan telur di wajan. Dengan tangan gemetar, aku langsung mematikan kompor dan berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu aku tidak berani tidur. Aku hanya duduk di kasur, punggung menempel ke dinding, mata terus mengawasi pintu kamar seandainya dia muncul lagi. Aku mencoba mengabaikan kejadian-kejadian aneh di kos ini. Mungkin hanya sugesti, pikirku. Tapi kejadian berikutnya benar-benar membuatku yakin bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat di tempat ini. Suatu malam, aku sedang rebahan di kasur, mencoba untuk tidur lebih awal. Namun, tiba-tiba aku mendengar suara gesekan dari sudut kamar. Srek, srek. Aku membuka mata. Suara itu terdengar jelas, seperti sesuatu yang menggeser kardus di pojokan kamarku. Aku diam menahan napas. Suara gesekan itu semakin keras, seolah ada yang memainkan kardus itu.
Dengan perlahan, aku mengambil HP dan menyalakan senter, mengarahkan cahayanya ke sudut kamar. Tidak ada apa-apa, tapi yang membuat bulu kuduku berdiri, kardus itu sudah berpindah beberapa sentimeter dari tempat semula. Sudah cukup, aku tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Aku memutuskan pindah. Keesokan paginya, tanpa pikir panjang, aku langsung mencari kos baru. Aku tidak peduli harus membayar uang sewa 2 kali atau membawa barang-barangku terburu-buru. Aku hanya ingin segera keluar dari tempat itu. Saat aku mengemasi barang-barang, salah satu temanku yang sudah lebih lama ngekos di sana menatapku dengan tatapan mengerti. "Kamu juga ngalamin sesuatu ya?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk tanpa menjelaskan lebih lanjut. Temanku tidak banyak bertanya, tapi dari ekspresinya aku tahu dia mengerti alasan sebenarnya aku pergi. Setelah akhirnya pindah, aku merasa jauh lebih lega. Tidak ada lagi ketukan misterius di tengah malam, bayangan hitam di pojokan kamar, atau suara-suara aneh yang membuat tidurku tidak tenang. Namun, satu pertanyaan masih menghantuiku sampai sekarang. Siapa yang mengetuk pintuku malam itu? Siapa cewek yang berdiri di dapur? Dan siapa yang memindahkan kardus di sudut kamarku? Aku tidak ingin mencari tahu jawabannya. Yang jelas, aku bersyukur sudah meninggalkan tempat itu. Tapi kenangan horornya masih membekas sampai sekarang. Beberapa minggu setelah meninggalkan kos itu, hidupku kembali normal. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada suara-suara aneh di malam hari. Aku bahkan mulai berpikir bahwa semua itu hanyalah bayangan ketakutanku sendiri. Namun, suatu malam, aku menerima pesan tak dikenal di ponselku. "Kamu sudah menemukannya?" Aku menatap layar ponsel dengan jantung berdebar. "Siapa ini?" Aku membalas pesan itu dengan satu kata, "Menemukan apa?" Tidak ada jawaban. Tapi entah kenapa, pesan itu membuat perasaan gelisah yang selama ini mereda kembali muncul. Keesokan harinya, aku menceritakan pesan itu kepada Rian. Wajahnya langsung tegang. "Kamu yakin gak ada yang tahu kita ke sana?" tanyanya. Aku menggeleng. "Hanya ibu kos, dan dia gak mungkin." Aku berhenti. Sebuah kemungkinan muncul di pikiranku. Aku buru-buru membuka daftar kontak di ponselku dan mencari nomor ibu kos yang pernah aku simpan dulu. Aku mengirim pesan padanya. "Bu, maaf mengganggu. Saya ingin tanya, apa dulu ada yang pernah menerima pesan aneh setelah meninggalkan kos itu?" Tak lama kemudian, balasan datang. "Siapa yang menghubungimu?" Darahku berdesir. Ini berarti aku bukan orang pertama yang mengalami ini. Pesannya hanya bertanya apakah saya sudah menemukannya. Kali ini, ibu kos butuh waktu lama untuk membalas. Saat pesannya akhirnya muncul, hanya ada satu kalimat. "Kalau dia sudah menghubungimu, berarti dia belum selesai." Aku merinding membaca pesan itu. Aku dan Rian memutuskan untuk kembali lagi, kali ini di malam hari. Kami membawa senter dan perlahan melangkah ke dalam kos yang kini tampak lebih menyeramkan. Lorong gelap itu terasa lebih panjang dari sebelumnya, seolah menelan kami ke dalamnya. Begitu sampai di dapur belakang, aku bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Aku menyalakan senter, menyapu ruangan dengan cahaya. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, aku merasa ada sesuatu di sini. "Kalau kamu masih ada di sini, tunjukkan sesuatu," kataku pelan. Hening. Tiba-tiba pintu lemari kayu di dekat kompor terbuka dengan sendirinya. Aku dan Rian saling pandang. Dengan tangan gemetar, aku mendekati lemari itu dan mengarahkan senter ke dalamnya. Di sana, tersembunyi di sudut gelap, ada sesuatu yang sudah lama tak tersentuh. Sebuah buku catatan tua. Aku meraihnya dengan hati-hati dan meniup debu di permukaannya. Saat aku membuka halaman pertama, aku melihat tulisan tangan yang rapih tapi penuh goresan emosi. Aku lelah. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mencari. Jika seseorang menemukan ini, tolong ingat aku. Aku menelan ludah. Ini milik Sari, akhir yang tenang. Setelah membaca buku itu,
aku dan Rian sepakat untuk memberikan catatan tersebut kepada keluarga Sari, yang akhirnya kami temukan melalui bantuan ibu kos. Ibunya menangis saat menerima buku itu, membaca setiap kata yang ditinggalkan putrinya sebelum mengakhiri hidupnya. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi mendapat pesan aneh. Kos itu tetap berdiri di ujung gang, tapi kini terasa lebih sunyi, lebih damai. Mungkin akhirnya Sari bisa pergi dengan tenang. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa, karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.